Ya, sampai bertemu lagi. Kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu sekuritas dilutif. Pengertian sekuritas dilutif merupakan sekuritas yang dapat diubah menjadi saham biasa. Dan tentunya perubahan tersebut berakibat pada pengeluaran laba per lembar saham atau dilution. Contoh sekuritas dilutif yang akan kita bahas hari ini adalah convertible bonds atau obligasi convertible. Akuntansi untuk convertible bond, obligasi. Yang pertama, definisi dari konsep convertible bonds adalah obligasi yang dapat ditukar dengan sekuritas lain atau dikonversi dengan sekuritas lain selama periode waktu tertentu setelah dikeluarkannya. Yang kedua, pemegang obligasi atau bondholder memperoleh manfaat berupa hak istimewa untuk menukar obligasi dengan saham. Yang tiga, biasanya dipilih oleh investor yang ingin memperoleh pendapatan bunga plus pilihannya opsi untuk ditukar dengan saham apabila nilai saham mengalami kenaikan secara signifikan. Keempat, tujuan perusahaan mengeluarkan obligasi konversi atau convertible bonds yang pertama adalah memperoleh dana tanpa memberikan hak kepemilikan. Yang B, memperoleh dana murah dengan tingkat bunga obligasi konversi umumnya lebih rendah dibanding staggered obligation. Oke, di sini ada istilah, beberapa istilah. Ya, cooperation ratio, rasio yang menunjukkan berapa lembar saham yang dapat diperoleh dengan menukarkan satu lembar obligasi. Misalnya, kalau ada nilai conversion rasionya atau CR-nya itu 2, berarti ini artinya setiap lembar obligasi dapat ditukar dengan 2 lembar saham perusahaan. Ya, itu bisa Anda lihat di sini. Ya, ini jumlah lembar sahamnya. Kalau itu nilai CR2 berarti diartikan 2 lembar saham dibagi 1 lembar obligasi. Ya, jadi intinya setiap lembar obligasi dapat ditukar dengan 2 lembar saham baru. Nah, ini CR atau coefficient ratio ini akan berubah jika terjadi stock split ya. Stock split sebenarnya sudah saya sampaikan, stock split itu adalah pemecahan saham serta terjadinya stok dividen. Jika terjadi stok dividen di mana satu saham memperoleh satu saham baru ya, atau terjadi stock split di mana satu lembar saham dipecah menjadi 2 saham, maka akan berebat CR-nya menjadi 2 kali lipat. Istilah lainnya ada lagi yaitu conversion price, yaitu harga per lembar saham pada saat terjadi perubahan dari obligasi menjadi saham. Pada saat konversi, pembawa obligasi menyerahkan obligasinya untuk memperoleh sekian lembar saham yang telah ditentukan. Dengan demikian, tentu pemilik obligasi kehilangan hak untuk memperoleh nilai nominal obligasi, karena hak tersebut telah ditukar dengan sejumlah X lembar saham. Jadi, harga atau nilai bulanan dari setiap lembar saham adalah nilai nominal obligasi dibagi dengan jumlah lembar saham, atau lebih tepatnya, nah, conversion price itu adalah nominal obligasi yang ditukarkan dibagi jumlah saham yang diterima. Contoh, obligasi dengan nilai nominal 10.000 ditukar dengan 2 lembar saham. Jadi CR-nya itu adalah 10.000 dibagi 2 lembar. Ya, jadi CP-nya adalah 5.000. Sama seperti rasio, jika terjadi stock split atau stock dividend, konversi price harus berubah agar tidak merugikan salah satu pihak.
Contoh, terjadi stock split satu saham menjadi 3 lembar saham, maka CP-nya atau closing price-nya akan turun jadi sepertiga kalinya. Jika terjadi stok dividen di mana satu lembar saham oleh 2 lembar saham baru, tentu kondisi ini sama dengan stock split satu saham menjadi 3 lembar saham. Jadi closing price-nya juga turun menjadi sepertiganya. Bagaimana penilaian obligasi konversi? Contoh, selembar obligasi konversi dengan nilai nominal Rp 10.000 dapat ditukar dengan 3 lembar saham penerbit obligasi tersebut. Perusahaan memiliki 1.000 lembar obligasi konversi. Sehingga jika semua konversi semua, maka akan terdapat tambahan 1.000 lembar obligasi kali 3 lembar saham. Maka ada 3.000 lembar saham baru. Nilai obligasi konversi tergantung pada nilai obligasi dan nilai konversinya. Karena tadi ada 1.000 lembar obligasi konversi dengan nilai nominal 10.000, maka nilai hutang perusahaan tersebut adalah 10 juta. Nilai obligasi tergantung pada nilai perusahaan penerbit. Jika nilai perusahaan obligasi saham pada saat obligasi jatuh tempo adalah 5.000, sedangkan hutang perusahaan itu 10 juta, maka dinyatakan perusahaan ini dinyatakan dalam posisi bangkrut. Sehingga pemilik perusahaan harus menyerahkan seluruh perusahaannya kepada kreditur atau pemberi hutang. Ingat ya, karena obligasi itu adalah surat pengakuan hutang. Siapapun yang mengeluarkan obligasi, dia mengaku hutang. Nilai pasar obligasi adalah 5 juta. Meskipun nilai buku hutangnya 10 juta, investor yang bijak tidak mau membeli obligasi tersebut karena tahu bahwa perusahaan hanya mampu membayar 5 juta. Nah ini. Ya, kalau 5 juta, sementara nilai perusahaan itu, nilai utangnya itu 10 juta. Jadi kalau perusahaan itu mengeluarkan obligasi 5 juta, maka tentu perusahaan itu hanya mampu membayar 5 juta kepada pembeli obligasi. Selanjutnya, jika nilai perusahaan pada saat itu adalah sebesar 1 juta, maka seluruh uang perusahaan menjadi milik pemegang obligasi. Karena perusahaan memiliki utang sebesar 10 juta, maka nilai obligasinya 10 juta. Jika nilai perusahaan pada saat jatuh tempo ternyata 20 juta, maka perusahaan membayar hutang sebesar 10 juta dan sisanya sebesar 10 juta menjadi pemilik pemegang saham. Kesimpulannya di sini, nilai obligasi minimum adalah 0 rupiah jika perusahaan tidak ada nilainya sama sekali. Bagaimana menghitung nilai konversi atau gross value? Adalah gross value sama dengan V value ya dibagi nilai jumlah saham jika terjadi konversi dikalikan dengan CR atau conversion ratio. Pada di atas, jika nilai perusahaan 20 juta, maka conversion value-nya ya 20 juta dibagi 4.000 lembar saham ya, kali 3. Maka di sini GV-nya atau conversion value-nya dari 15.000. Catatan, jumlah lembar saham lama 1.000 ditambah jumlah konversi menjadi 3.000 ya, dengan CR-nya 3 ya. Nah ini ya tadi ya, 1.000 lembar saham, terus ada tambahan 3.000 lembar saham baru ya. Itu untuk menjelaskan yang slide ini.
Jika nilai perusahaan 10 juta, maka konsekuensinya adalah 10 juta dibagi 4.000 kali 3 terjadinya, maka 7.015. Harga pasar obligasi konversi. Harga pasar obligasi konversi tidak akan pernah berada di bawah nilai konversinya. Jika hal ini terjadi, investor yang cerdik akan membeli obligasi tersebut dan segera melakukan kompensasi untuk memperoleh keuntungan arbitrase. Ya, bagaimana keuntungan arbitrase? Misalnya diketahui nilai konversi 20.000, sementara obligasi konversi ya 15.000 di pasar sekunder. Arbitrager akan membeli satu lembar obligasi tersebut, melakukan konversi untuk memperoleh 3 lembar saham yang bernilai ya 15.000 dibagi 3 sama dengan 5.000. Jadi keuntungan obligasi yang diperoleh adalah 5.000 per lembar obligasi. Berikutnya adalah akuntansi pengeluaran obligasi konversi atau CB, convertible bonds. Yang pertama, pada prinsipnya sama dengan transaksi pengeluaran obligasi biasa. Yang kedua, apabila timbul premi atau diskon, maka premi atau diskon ini akan diamortisasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, karena sulit untuk memprediksi kapan konversi akan dilakukan. Dicontohkan bagaimana akuntansi pengeluaran obligasi konversi. Galileo Inc. mengeluarkan obligasi konversi bernilai nominal 5 juta dolar dengan tingkat bunga 7% pada kurs 99. Jika obligasi ini tidak memiliki sifat konversi, tidak bisa diubah, obligasi dijual pada kurs 95. Jadi bagaimana penjualannya? Jumlah pada tanggal penerbitan yaitu kas sebesar 4.950, diskon utang obligasi 50.000 pada utang obligasi sebesar 5 juta. Ya, jadi di sini untuk menghitung nilai kasnya, kas ini ada diperoleh dari 5 juta dikalikan kurs 99 sama dengan 4.050 dolar. Ya, ilustrasi, Roxy Group menerbitkan 2.000 lembar obligasi convertible pada awal tahun 2011. Convertible bond ini atau obligasi convertible ini berjangka 4 tahun dengan bunga 6% dan nilai nominalnya adalah 1.000 dolar per lembar. Bunga dicatat sebagai utang secara tahunan pada tanggal 31 Desember. Setiap lembar convertible bond dapat dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa dengan nilai nominal 1 dolar. Tingkat bunga pasar untuk obligasi jenis jika tanpa konversi adalah 9%. Ya. Jadi ilustrasinya adalah kita menghitung nilai present value-nya dari nilai 2 juta dolar lembar saham. 2 juta dari mana? 2 juta itu dari 2.000 lembar dikalikan 1.000 dolar. Sementara kalau ada pertanyaan dari mana pembayaran bunganya dengan nilai 120, terus 20, 20.000. Ya, ini dari ya, 6%, ya, 6% dikalikan 2 juta, maka inilah 120. Maaf, ini adalah memang lambangnya mata euro, tapi tetap tadi contoh kita mengacu pada uang dolar. Ya. Jadi dilakukan selama 4 tahun, dibayar bunganya selama 4 tahun sebesar 120 dolar, gitu aja ya mudahnya. Nah, bagaimana ilustrasinya? Nilai sekarang dari pemilik ya yang 2 juta dolar tadi dikalikan 0,7, ini dari mana? Ini diperoleh dari
kita melihat di tabel present value ya. Ingat di sini N-nya 4, suku bunganya 9%. Nah, ya kita masukkan aja. Aduh, kita masukkan. Ya. Nah, ini cara melihatnya. Ya, cara melihatnya 4 tahun di sini, sementara suku bunganya 9%. Nah, ini ketemu angka 3,240. Sementara nanti untuk melihat interest payment-nya, maaf ya, ini maaf, untuk present value-nya adalah 9%, ya. Suku bunganya N-nya 4 lah, kita tarik adalah 0,708. Sementara nanti untuk penerimaan atau pembayarannya, penghitungan utangnya, interest payment-nya adalah kita lihat N-nya 4, tingkat bunganya 5%, maka inilah 3,240. Ya, begitu caranya. Mari kita kembali ke layar utama. Ya, itu jadi ini tadi diperoleh dari kita melihat tabel present value. Dan ini juga tadi kita melihat dari tabel present value untuk pembayaran bunga. Ya. Maka di sini kita tinggal menghitung saja ilustrasinya. 2 juta dolar kali 0,78 sama dengan 1,4 ya, 1.416.860 dolar. Present value-nya sama, 120.000 dolar dikalikan 3,2, maka hasilnya 388.766. Maka present value komponen utang ya, liabilities-nya, komponen utangnya adalah ya, 1.416.660 dolar ditambah 386, maka hasilnya adalah 1.805.669 dolar. Bagaimana nilai wajarnya dari obligasi variable pada saat dikeluarkannya, pada saat di tanggal dikeluarkannya? Variable itu nilai wajar. Maka 2 juta dolar dikurangi nilai ya, fair value, present value dari komponen kewajibannya tadi yang ini, maka fair value komunitas pada tanggal pengeluarannya adalah sebesar 194.394 dolar. Ya. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, jurnalnya seperti ini, kas, ya, pada utang obligasi dan agio saham, ekuitas konversi sebesar 194.394 ya. Jadi kalau kondisi seperti ini ya, siapa yang membuat mencatat ya, yang mencatat ya, yang mengeluarkan ya, atau yang menerbitkan obligasi ini yang mau jurnal ya di sini. Ini kalau kondisi penyelesaian convertible bond atau obligasi dilunasi saat jatuh tempo. Jika CB-nya tidak dikonversi sampai jatuh tempo, yang diperlukan adalah
utang obligasi pada kas sebesar 2 juta dolar. Sementara kalau di komisi jatuh tempo, maka saham ekuitas informasi sebesar 194 dolar, ya, utang obligasi 2 juta pada modal, ya, saham biasa 500.000, saham biasa sebesar 169.434. Nah, ini adalah settlement convertible bonds. Nah, gambarnya seperti ini tadi. Ini kalau obligasi sepanjang tempo menjadi saham biasa. Ya, ke saham biasa, ekuitas yang dapat utang obligasi 1 juta dalam saham 441 modal saham, dan jika nilai sepanjang tempo nilai wajar dari capital bond atau CB, termasuk di sini isinya komponen kewajiban dan ekuitas, berdasarkan pada harga pasar tanggal 1 Desember adalah ini adalah nilai pelunasannya. Nilai wajar pelunasannya adalah ini tentu tadi cetak keras pada perhitungan face value dan CP selama 2 tahun. Pertama, Anda menentukan laba rugi sama pelunasan. Nah, ini adalah face value poin kewajiban pada 1 Desember 2012. Seperti yang diberikan di atas, ya, 1.904.000 dolar, sementara nilai carrying value dari kewajibannya 1.894.441, maka kerugian atas pembelian ulang adalah 10.499 dolar. Berikutnya cara menentukan penyelesaian pada ekuitas. Nah, ini nilai wajar obligasi convertible, ya, dengan komponen ekuitas adalah 1.162.000, ya, dikurangi nilai wajar dari komponen kewajiban Desember 2012 selama 2 tahun dengan tingkat non convertible debts, ya. Maka nilai wajar dari komponen kewajiban pada Desember tanpa komponen utang adalah 60.100 dolar. Ya, tentunya bagaimana jurnalnya seperti ini, ya. Utang obligasi saham ekuitas 60 dari 60.100 dolar, ya. Rugi pelunasan, ya, sebesar ini ruginya, ya, rugi pelunasan sebesar 10.499 dolar pada kas sebesar 1.995.000 dolar. Nah, itu tadi. Sekarang kita masuk kepada perubahan konversi yang dipercepat, issuer induced conversion, ya, tujuannya motivasi mengurangi beban pengantar. Dilakukan dengan cara memberikan perangsang atau sweetener berupa kas atau saham yang akan dicatat sebagai biaya beban pada periode tagihan sebesar nilai wajar. Ya, ini dicontohkan induced conversion. Heloid Incorporation memiliki convertible bond yang beredar dengan nilai minimal 1 juta dolar yang dapat dikonversi menjadi 100.000 lembar saham biasa. Nilai nominalnya 1 lembar. Ketika diterbitkan, Heloid mencatat saham ekuitas senilai 15.000 dolar. Heloid memutuskan untuk memberikan induced conversion senilai 65.000 dolar. Heloid sepakat membayar
pada pemegang sahamnya Indomitable Bond Limited ini adalah dengan tambahan $8.000 jika mereka akan mengubah. Asumsi komisi yang terjadi hal yang membuat jurnal sebagaimana berikut ini. Ya, biaya konversi $65.000, harga saham ekuitas 15.000, utang 1 juta, modal saham biasa 100.000, harga saham biasa 900, kas 80. Ya, itu tadi. Oke, sampai di sini penjelasan saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.